Pada saat aku masuk, ekspektasi aku kan menjadi seorang marketer, ya gak sih? Kamu tahu gak aku disuruh ngapain? 3 bulan aku disuruh jadi SPG di Seibu Green Indonesia. Oke. Lo tuh gak harus berubah untuk bisa menjadi lebih cantik. At the end of the day, it's all about your inner beauty kan, confidence. Aku merasa ada sesuatu yang menahan aku untuk bisa kreatif pada saat aku harus memikirkan how the business grow. Itu dua hal yang sangat berbeda. Pada saat seorang kreatif dibatasi oleh sistem, kita pasti akan shut down. Lizzy Para adalah seorang entrepreneur berpengaruh di industri kecantikan Indonesia. Bukan hanya dikenal melalui personal taste dan tekniknya, tapi juga lewat sudut pandang yang dipercaya publik. Setiap brand tuh pasti punya loyal customer-nya masing-masing ya. Penting buat setiap brand untuk stick to the DNA dan juga target market utamanya mereka. Kalau kita terlalu banyak terbawa arus dalam arti trend price war, ujung-ujungnya kita nggak akan pernah punya bahan bakar karena akan tergerus terus gitu. Di balik layar, Lizzy membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar konten. Ia bertransformasi dari seorang beauty creator menjadi business owner, menghadirkan BLP Beauty yang kemudian berkembang menjadi ekosistem lewat BLP Skin dan Bob & Fro. Nomor satu paling susah itu ngurus people. Jadi kalau kita nggak punya people team yang kuat, sulit gitu untuk bisa membuat tim player ini tuh bisa bergerak ke arah yang sama. Kita tuh sebagai manusia tuh sudah punya keunikannya masing-masing dan kita hanya butuh menggunakan tanda kutip kemampuan yang Tuhan udah kasih ke kita untuk bisa kita pakai kan. Have they gotten their money back? Mereka nggak mau ngambil uang mereka. Mereka, Sampai sekarang? ya mereka ganti jadi saham. Oh, smart. Sekarang mereka dapat uang dari saya dengan dividen. Semua orang yang sukses, tapi nggak semua orang mau ngadepin resikonya, pressure-nya, dan ngambil keputusan-keputusan sulit yang jadi bagian dari kesuksesan. I'm Chantal Laura Kiel, and this is CEO. Tempat kita ngobrol jujur tentang apa yang dibutuhin untuk ngebangun sesuatu yang bisa tahan lama. Langsung dari orang-orang yang udah ngejalaninnya. Dan hari ini, kita akan ngobrol dengan seorang beauty creator sekaligus founder yang berhasil membangun personal taste-nya menjadi sebuah brand yang kini berkembang menjadi ekosistem kecantikan dengan berbagai lini bisnis. Please welcome Lizzy Para. Hai Kak Lizzy. Hai Cinta. Fine, gloomy tapi cozy ya hari ini ya sih. Walaupun aku tadi pagi bangun jam 2:30 pagi. Oh why? Demi meng-QC pertanyaan-pertanyaan yang aku mau kasih ke Kak Lizzy hari ini. Luar biasa. Gue totalitas ya always. Harus bagus dong. Karena I'm so happy that you're here today. Aku ngerasa audience kita bisa belajar banyak dari Kak Lizzy. Tapi sebelum kita ngomongin business Kak Lizzy, kan sebenarnya dulu Kak Lizzy mulai dari makeup ya. You were a makeup artist. Betul. Siapa makeup artist favorit Kak Lizzy dan kenapa? Oke, kalau waktu itu aku mulai around tahun 2000. Aku mulai masuk ke dunia makeup artist tahun 2011. Waktu itu tuh aku sangat terinspirasi sama Mas Andi Adrian. Almarhum ya. Jadi dia tuh menurut aku salah satu pionir makeup artist Indonesia yang banyak sekali jadi panutan banyak orang. Karena dia tuh bukan cuma bisa makeup wedding, tapi dia juga bisa makeup editorial. Jadi kayak serba bisa lah. Sampai akhirnya aku keluar dari dunia makeup dan akhirnya bisa ketemu sama dia. Itu kayak sesuatu yang buat aku kayak very very humbling experience lah ya. Sampai akhirnya kan dia kemarin berpulang ya beberapa tahun lalu. Kalau sekarang siapa ya makeup artist yang aku sangat suka? Lumayan banyak sih ya, tapi mungkin lebih ke lokal kali ya. Aku tuh suka banget Frankie Wu. Oh yeah, he's really Felipe. good. I love Mas Felipe. Iya kan? Tapi apa yang awalnya membuat Kak Lizzy jatuh cinta sama dunia makeup? Dan di momen apa Kak Lizzy ngerasa harus punya usaha sendiri dan gak jadi hanya makeup artist aja? Cukup panjang sih ya. Sebenarnya perjalanan aku di dunia beauty industry itu dimulai tahun 2008. Waktu itu aku kuliah di Prestem Mulia. Dan aku waktu itu tugas akhirnya adalah aku harus bikin sebuah event. Tahun 2008 itu kan belum kayak sekarang ya, yang namanya makeup tuh something yang mungkin hanya dipakai oleh ibu-ibu lah. Kita sebagai teenager itu kayak nggak pakai makeup pada waktu itu. Cuma aku melihat bahwa kok makeup tuh fun ya, gitu kan. Terus aku ingat banget waktu itu tugas akhir aku adalah aku bikin makeup class di kampus. Dan yang hadir itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Dan ternyata tiketnya sold out gitu. Dari situ kayaknya wow, kok dunia beauty ini seru banget gitu. Ternyata sampai akhirnya aku lulus dari kuliah, aku itu ikutan seleksi manajemen trainee di L'Oreal Indonesia waktu itu. L'Oreal because we're worth it. Iya. Aku ingat banget. Jadi waktu itu yang ikut seleksi di L'Oreal itu untuk manajemen trainee itu lumayan banyak. Dan ternyata aku adalah salah satu yang terpilih.
untuk menjadi management trainee di divisi marketing. Waktu itu aku megang 3 brand. Biotherm udah nggak ada di Indonesia sekarang, YSL Beauty sama Armani Fragrance waktu itu. Pada saat aku masuk ekspektasi aku kan menjadi seorang marketer ya nggak sih? Kamu tahu nggak aku disuruh ngapain? 3 bulan aku disuruh jadi SPG di Seibu Indonesia, Green Indonesia. Oh, oke. Jadi aku jualan produk supaya mungkin aku bisa tahu kira-kira apa sih yang terjadi di lapangan. Dan ternyata seru banget. Jadi aku bisa merasakan bagaimana struggle-nya para SPG-SPG di lapangan. Mereka harus kejar target, harus ketemu sama customer yang macem-macem. Ya kan, kemudian makan siang di kantin karyawan, rebutan, terus belum lagi sikut-sikutannya. Kok bisa rebutan? Karena kan rame kan SPG dari semua. Namanya kantin kan soalnya kan disediakan gitu kan. Itu tuh rame banget dan kayak buat aku tuh menurut aku sebuah pengalaman berharga sih. Karena aku kan nggak boleh kasih tahu kalau aku orang HO. Jadi mereka juga berperilaku ke aku seakan-akan aku anak baru. Jadi kelihatan banget Cinta mana orang yang baik dan mana yang enggak. Itu kelihatan banget. Maaf motong, tapi if I can say dari pengalaman pribadi ya, aku tuh kadang-kadang ngalamin, kadang-kadang suka ke mall nggak mau dikenalin orang ya, pakai masker, pakai kacamata, pokoknya incognito deh. Itu kerasa perbedaannya bagaimana diperlakukan oleh orang toko saat mereka nggak tahu siapa aku dan saat mereka tahu siapa aku. Beda ya. I think it's unfortunate ya, harusnya siapapun customernya kita harus selalu memperlakukan mereka dengan baik. Betul. You know, kecuali mungkin kalau customernya rude ya bolehlah kita agak stand up for ourselves. Tapi you know pada dasarnya nggak seharusnya kita membedakan customer. Betul. Tapi kalau kita ngomongin sisi positifnya, aku pun sebagai customer ya kadang-kadang aku ngerasa sedih untuk SPG karena ya kadang aku ke mall bukan untuk shopping ya, misalnya mau ketemu orang atau apa dan mereka kan nawarin gitu. Like I feel sad. How does it feel to be ignored kadang-kadang? Rasanya agak gimana ya? Agak gondok ya saya. Belum lagi mungkin kalau hanya ignore kita menawarkan sesuatu masih fine, cuma kan banyak juga yang kurang ajar kan Cinta. Kayak om-om genit. Banyak Cinta. Maksudnya aku ngerasa bagaimana mereka menghadapi ini setiap hari gitu. Sampai akhirnya 3 bulan aku refill. Jadi pas lagi meeting bulanan, "Hi, I'm here." Terus yang waktu itu dulu sama aku kayak, gitu. Terus sejak itu sampai sekarang kita masih berhubungan baik lah. Terus dia jadi baik banget sama aku juga itu gitu. pasti jadi sumber pembelajaran dia juga. Iya, Jangan pasti. ngerendahin atau ngeremehin orang yang kita pikir belum ada di atas gitu. Tapi how did that experience teach you to be a good businesswoman? Dan kembali lagi ke pertanyaan aku tadi, di titik apa Kak Lizzie ngerasa oke, aku harus bikin usaha sendiri nih, gak hanya kerja buat orang lain? Betul. Jadi waktu itu karena dunia beauty ini ternyata menyenangkan sekali. Jadi aku langsung mencoba tiga hal ya. Skincare, makeup, fragrance tahun 2009 itu. Setelah 2,5 tahun aku bekerja di L'Oreal, aku merasa kok kayaknya passion aku tuh di makeup ya. Dan ternyata aku tuh punya kebisaan lah di bidang makeup gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan kok kayaknya gue mau keluar ya dari kerjaan dan gue mau mulai karir gue as a makeup artist tahun 2011. Waktu itu nggak kayak sekarang, susah sekali untuk kita bisa memasarkan diri kita di dunia makeup ya. Jadi makanya waktu itu cara yang aku lakukan adalah aku harus pilih, aku mau ambil jalur editorial, wedding, komersial untuk jadi seorang makeup artist. Akhirnya aku pilih editorial karena buat aku tuh orangnya suka menggambar. I like art gitu. Jadi pada saat kita makeup editorial yang aneh-aneh itu kan something fun ya, kayak istilahnya kayak melukis tapi di wajah orang gitu. Ya udah akhirnya aku ambil jalur itu dan karena zaman itu belum ada sosial media, jadi mau nggak mau kayak emang harus door to door dari majalah satu ke majalah yang lain. Dari awalnya nama aku cuma di lipatan majalah sampai akhirnya bisa mulai muncul makeup by siapa dan sampai akhirnya aku juga waktu itu pernah berkolaborasi sama fotografer besar yang waktu itu pameran di Plaza Indonesia. Kemudian aku juga mulai dipercaya untuk makeupin klien yang lebih besar sampai akhirnya aku mulai masuk ke dunia wedding. Sebenarnya titik baliknya itu adalah pada saat satu aku mulai makeupin wedding. Dan yang kedua aku juga mulai aktif di dunia digital, di YouTube waktu itu aku suka bikin tutorial, aku juga suka bikin review tentang produk di Blogspot waktu itu. Dan ternyata ada beberapa hal yang lumayan mengganggu aku gitu waktu itu. Satu, bahwa orang tuh nggak bangga pakai produk lokal. Jadi misalnya aku makeupin klien wedding terutama ya, karena wedding kan istilahnya kalau makeup artist dan makeupin wedding tuh artinya udah stratanya tinggi gitu. Udah creme de la creme. Iya waktu itu gitu. Jadi setiap kali aku makeupin pakai produk lokal, mereka tuh kayak judgmental banget. Jangan pakai ini deh, pakai punya aku aja. Atau kan ada brand lain nggak?
Jadi mereka kayak nggak bangga gitu kalau aku pakai produk lokal. Padahal karena aku udah coba banyak brand termasuk lokal, banyak yang bagus. Cuman nggak ada rasa percaya atau bangga kalau kita tuh pakai produk lokal. Right. Nomor 1. Kedua ya emang nggak ada brand yang mungkin bisa speak to the audience yang memang target marketnya tuh sama kayak aku umurnya, which is millennials kan. Mungkin kayak mid-20s lah ya. Dan aku merasa bahwa ini sebuah problem tapi juga opportunity sebenarnya. Dan yang berikutnya kan aku dari dulu tuh adalah orang yang seperti ini ya, apa adanya. Bukan orang yang kurus, rambutnya panjang, enggak. Misalnya kayak beauty stereotype kan dulu kan rambutnya panjang, lurus, Iya. kulitnya putih, iya kan? Dan every produk itu harus ada whitening-nya pada saat itu. Oke. Jadi aku nggak gitu-gitu amat. Iya, Dan iya. mereka tuh jadi suka bertanya ke aku, "Kak, gimana sih caranya kok kamu bisa pede? Padahal kamu badannya nggak kurus," gitu misalnya. "Kok kamu caranya gimana?" Dan buat aku makeup itu adalah senjata aku lah, bikin orang tuh jadi percaya diri. Dan akhirnya aku pikir, ada nggak sih brand yang di Indonesia yang bisa bikin orang pede dengan kualitas yang bagus dan istilahnya lo tuh nggak harus berubah untuk bisa menjadi lebih cantik. Oh, At the end of the day, it's all about your inner beauty kan, confidence. Dan setelah aku mikir, kayaknya gue harus deh create brand sendiri dengan DNA dari pengalaman pribadi gue gitu waktu itu 2014 lah. That's so beautiful. So basically you were ahead of the curve. Dikala sekarang baru aja beauty products ingin menunjukkan keberagaman, beauty standard yang berbeda. Ini adalah sebuah hal yang udah dipikirkan Kak Lizzie dulu. Dan gap yang Kak Lizzie berusaha isi dengan bisnis Kak Lizzie adalah membuat perempuan merasa percaya diri apapun bentuk tubuh mereka, Betul. bentuk muka mereka, dan ya persona mereka. Yes. That's so beautiful. 2014 tuh ya. 2014 tuh pertama kali aku, oke, gue harus cari tahu gimana caranya. Dan waktu itu. 2014 disitulah BLP Beauty lahir. Bukan. Belum. 2014 tuh baru idenya. Oke. 2014 susah sekali buat kita sebagai orang biasa untuk bisa bikin brand sendiri. Gak ada pabrik yang mau terima. Karena biasanya MOP-nya besar. Satu warna minimal 5.000. Akhirnya aku gerilya. Karena waktu itu belum zamannya sosial media yang saya seperti sekarang, yang terbuka banget. Akhirnya mau gak mau aku memang harus mencari via Google waktu itu. Oke. Pabrik kosmetik Indonesia. Oke. Ada yang mau terima tapi ternyata MOP-nya besar. Akhirnya aku cari lagi sampai akhirnya ada satu pabrik yang mau aku ajak kolaborasi. Oke. Let's say produknya jadi nih. Produknya jadi. Yang kedua kan siapa orang yang mau mendistribusikan produk yang gak ada namanya ini. Compare tuh brand-brand besar gitu. Mau gak mau akhirnya aku harus bikin channelku sendiri. Yaitu kita bikin via online blpbeauty.com pada saat itu. Dan aku start dari lipstick. Kenapa? Karena emang tahun 2014 itu si Lizzie Para ini terkenal sebagai lip swatcher. Jadi orang kalau mau nyari lipstick swatch itu ke YouTube-nya Lizzie Para, dia aku langsung tahu warna apa yang paling cocok dengan market Indonesia, teksturnya seperti apa, branding aku sudah tahu seperti apa. Jadi pada saat aku mau bikin, it's easier for me to penetrate the market karena marketnya itu sudah tahu Lizzie Para seperti apa. Jadi kita start dari 8 lipstick waktu itu namanya Lip Coat dan kita Lip Coat. Oke. Gitu, dan itu kita patenkan juga. Jadi makanya sekarang gak ada yang pakai nama Lip Coat karena sudah dipatenkan sama BLP juga. Dan kita waktu itu launching dari 2014, kita launching di 20 Juni 2016 via blpbeauty.com. Dan ternyata antusiasmenya luar biasa. The moment we launch the web, crash, berkali-kali crash. Wow, kayak Kylie Jenner ya. Waktu itu Crash waktu lipstick dia juga sempat viral. Betul. 2016 berarti bukan hanya tahun yang besar bagi orang-orang yang tinggal di LA dan nge-follow pop culture internasional, tapi di Indonesia pun ada juga Lizzie Para membuat internet crash karena lipsticknya. Aku mau backtrack sedikit. Berarti ini 2 tahun proses research and development-nya sampai akhirnya produknya diluncurkan, benar? Dan waktu Kak Lizzie tadi bilang nge-search di Google pabrik mana yang bisa bikin produknya, dan akhirnya mau, berarti Kak Lizzie gak langsung bayar. Kak Lizzie ngomong ke factory-nya, kita bikin produk, kalau sukses kamu dapat persentase gitu. Bukan. Atau enggak juga? Jadi waktu itu sistemnya emang literally dia adalah maklon. Jadi aku bayar dia sesuai dengan quantity yang aku minta gitu. The problem is, aku bukan konglo. Iya kan? Uang dari makeup artist yang aku tabung selama ini kurang cukup lah untuk bisa membiayai semua productionku. Aku beruntung banget, aku memiliki orang tua yang baik sama aku, yang sangat support. Akhirnya waktu itu papa mama meminjamkan uang pensiun ke aku gitu. Aku
kurang juga cinta. Iya, aku Akhirnya baca. kakakku. Tadinya kan untuk 1 tahun tuh Iya, uangnya, tapi iya. you've finished it in 1 month. Iya. Nah, nanti di segmen lain di mana kita ngomongin resiko, aku akan menanyakan soal ini juga. Ceritanya beli dari pabrik, kuantitas tertentu, Betul. dan apa problem yang di-encounter. Kan tadi kata Kakak kurang dana berarti ya? Iya, kurang dana, kemudian aku akhirnya pinjam papa, waktu itu uang papa, pinjam ya berarti ya, bukan minta. Karena aku harus literally Kembaliin. kayak investor lah, aku harus Iya. propose with the business proposal, terus kayak financial plan-nya gimana, kemudian kurang juga. Akhirnya aku waktu itu, kakak aku kebetulan mau spesialis dan uangnya belum dipakai, aku pinjam lagi uang kakak aku. Akhirnya si BLP ini emang dibuat dari cinta kasih kakak dan papa mamaku sehingga dia bisa berdiri gitu. Jadi kalau aku nggak kebayang ya kalau ternyata aku gagal sih sebenarnya. Iya. Hilang semua itu uang pensiun papa sama uang ke sekolah kakak waktu itu kayaknya. Wow. Oke. Aku lagi bingung nih mau ngebahas kegagalan ini Terlalu dulu. banyak ya. Nanti kita balik lagi ya biar orang penasaran gimana caranya seorang Lizzy Farah bangkit dari kegagalan itu. Tapi sebelum kita bahas kegagalan, nggak bisa dipungkiri di Indonesia tuh kita suka barang-barang yang affordable, Betul. yang murah. Siapa sih target market BLP Beauty dan gimana caranya nge-satisfy customer lokal di mana zaman sekarang semakin murah ya semakin laku. Betul. Ya mungkin disposable income masyarakat juga nggak sebanyak itu ya. Sebenarnya terjadi pergeseran market sih sebenarnya. Tahun 2016 memang target marketnya itu mostly di 18 sampai 35 tahun sebenarnya. Jadi orang-orang yang baru lulus kuliah pun itu bisa beli BLP karena dulu BLP itu jual satu lipstick harganya 129.000. Consider cheap. Ya. Jadi orang akan bilang si BLP ini adalah masstige. Jadi dia mass product but feel prestigious gitu loh. Jadi murah. Tapi after the pandemic karena adanya e-commerce dan diskon-diskon ini BLP dikonsider sebagai local brand yang mahal sekarang. Gitu. Jadi emang ada pergeseran sehingga dari BLP pun juga kita ada shifting target market utama sebenarnya. Yang tadinya lebih luas 18 bahkan sampai 45, sekarang kita kecilin lebih ke 25 sampai 35 tahun. Itu target utama kita karena nggak bisa dipungkiri ya sekarang semakin banyak price war. Istilahnya ya orang bisa beli lipstick dari harga 10.000 sekarang. How do you survive? Karena kan aku pun menjadi face of salah satu beauty brand internasional ya. Dan kadang-kadang aku dengar bahkan cerita dari mereka international brand yang jualan di Indonesia. Sekarang kesulitannya adalah gimana marginnya tetap sehat, tapi orang mau beli gitu. You know what I mean? Gerah nih saya. Langsung gerah nih saya. At the end of the day setiap brand tuh pasti punya loyal customer yang masing-masing ya. Dan penting buat setiap brand untuk stick to the DNA dan juga target market utamanya mereka. Kalau kita terlalu banyak terbawa arus dalam arti trend price war, ujung-ujungnya kita gak akan pernah punya bahan bakar karena akan tergerus terus gitu. Jadi memang sekarang ya penting buat BLP juga untuk stick to the market dan kita tidak reaktif terhadap adanya price war tersebut gitu. What's your DNA dan bagaimana BLP telah membangun loyal customers yang akhirnya sampai sekarang tetap beli produk-produk BLP? Dari dulu kita berdiri sampai dengan sekarang sebenarnya DNA-nya tuh balik lagi ke Lizzy Farah ini, di mana si brand ini tuh dibuat bukan untuk membuat orang tuh berubah, tapi untuk membuat orang menjadi lebih percaya diri gitu. Jadi makanya dari setiap campaign kita berusaha untuk menyebarkan si DNA tersebut. Jadi misalnya gini, tahun 2016 itu tidak lazim kita punya campaign yang tidak edit. Maksudnya dalam arti kita lihatlah brand-brand besar pasti semuanya edited, very very edited, poreless gitu. Dan kita adalah brand pertama lokal yang tidak mengedit pori-pori wajah modelnya. Sama dengan sekarang sebenarnya. Kalaupun edit tetap ada ya for the sake of aesthetic ya, tapi kita kalau misalnya mungkin dilihat dari semua sosial media BLP, ya kita akan bisa melihat pori-pori dari manusia tersebut. Supaya orang merasa kayak, ini model ini cantik, punya pori-pori, aku juga gitu. She's a real person gitu. Dan itu yang kita tetap jaga sampai sekarang. Karena DNA empowerment itu yang akan terus kita pertahankan sampai nanti-nanti. Jadi at the end of the day, kita tuh punya mission sebenarnya. Mission kita tuh adalah menjadi house of brands. Saat ini kita punya 2 brand kan, ada BLP sama Bob & Fro. In the future, who knows, kita akan punya brand-brand lainnya. Tapi benang merahnya itu adalah empowerment. Jadi itu yang terus kita gencarkan, itu terus yang kita suarakan melalui campaign-campaign kita. That's why itu yang aku bisa bilang apa ya? Itu yang aku bisa bilang sebagai salah satu kunci utama why
orang tetap beli BLP despite all the price war di luar sana. Karena zaman sekarang kayaknya orang bukan cuma mencari yang murah aja, Iya. ya kan, tapi juga mencari brand yang mungkin tone-nya sama dengan value-nya dia gitu. Iya. You know, kita nggak bisa deny bahwa price itu penting bagi banyak orang di negara Betul. kita. Tapi kalau kita ngomong USP atau unique selling point-nya BLP, kayaknya tadi udah di-mention di awal tuh lipsticknya, because of your persona. Akhirnya lip coat ini jadi sesuatu yang disukai banyak orang. Tapi apakah USP itu udah berubah selama 9 tahun atau udah Tahun ini 10 tahun BLP bergerak? Iya. Pergeseran tuh pasti ada, tapi ada satu produk yang sejak tahun pertama berdiri sampai sekarang tahun ke-10 itu tetap sama menjadi top 3 kita. Oke. Si Butter Fudge namanya. Oke. Jadi Butter Fudge itu adalah salah satu nih lagi aku pakai sebenarnya. Butter Fudge itu adalah satu nude lipstick yang warnanya seperti ini, almost like a lip color lah, almost like a skin lah warnanya ya, dan itu di-launching di tahun 2016 sampai sekarang masih jadi top 3. Tapi sebenarnya di luar si Butter Fudge ini kita masih punya beberapa top produk lain yang memang selalu selalu menjadi top 5 lah. Salah satunya adalah kita punya eye collection, ada eyeliner itu juga sampai sekarang luar biasa dicintai oleh para makeup artist. Karena aku waktu itu mungkin karena background aku juga makeup artist kali, jadi aku tahu pain point-nya mereka tuh apa sih. Biasanya kalau orang pakein eyeliner kan suka beleber ya, mencair gitu ya. Gimana caranya aku bisa cari formula yang nggak menyusahkan si makeup artist supaya nggak perlu retouch terus. Yaitu salah satu produk yang sampai sekarang menjadi top seller. Tapi si Butter Fudge ini sampai sekarang itu masih menjadi best seller BLP. Wow. I mean, it's really cool that you know your market. But speaking of knowing your market, kan sebenarnya sempat Kak Lizzie merambah ke skincare juga. Betul. Nah, fun fact, kalau teman-teman di rumah udah nonton CEO selama beberapa episode terakhir, hampir semua founder selalu bilang saat memulai sebuah usaha sebaiknya lakukanlah usaha yang kamu benar-benar mengerti dan cintai. Tapi kan tadi behind the scenes kita sempat obrolin bahwa ternyata BLP Skin udah nggak ada lagi. Kenapa tadinya Kak Lizzie mau ekspansi ke dunia skincare and why didn't it work out? Sebenarnya kalau kita ngomongin why skincare, karena pada saat kita ngomongin sebuah rutin setiap pagi nih ya, biasanya orang akan start dari skincare, kemudian baru makeup. Jadi memang sebenarnya skincare itu part of the routine yang dilakukan setiap hari sama target marketnya BLP gitu. Tapi ternyata si BLP ini sangat erat sekali dengan makeup. Oke. Jadi kita sudah mencoba untuk mempenetrasikan si BLP Skin ke BLP Fem dan juga target market di luar sana. At the end of the day mereka akan tetap mencari makeupnya di BLP. Dan kebetulan pada saat kita launching BLP Skin waktu itu nggak jauh dari pandemi juga. Jadi memang persaingannya justru skin lagi gila-gilanya waktu itu. Yeah, I remember. Mulai sheet mask tuh populer banget waktu pandemi. Semua brand mau internasional sampai lokal tiba-tiba sheet mask semua. Betul. Jadi kayak waktu itu persaingan skincare tuh luar biasa. Meanwhile kita tahu bahwa makeup ini adalah backbone kita. Jadi instead of kita menyebarkan effort kita di 2 tempat, akhirnya kita putuskan supaya lebih efektif dan efisien, effortnya kita pindahkan semua ke makeup. Dan fun fact juga sampai dengan ke 10 tahun ini BLP itu masih bootstrapping. Kita belum ada investor, means semua yang kita lakukan itu harus terukur. Jangan sampai resikonya itu membebani. At the end of the day ini perusahaan kan harus sustain ya. Jadi masalahnya bahan bakar kita tuh adalah hasil dari usaha kita. Jadi misalnya kalau kita punya opsi bagaimana kita mau memelihara 2 tempat, meanwhile yang satu ini udah pasti menghasilkan, ya kita akhirnya putuskan untuk kita eliminate yang satu dan kita pindahkan semua fokusnya ke makeup, dan ternyata hasilnya luar biasa karena kita fokuskan ke satu makeup ini. Gitu. Supaya lebih jelas untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai sebuah usaha, penting sekali setiap tahunnya ada target dan kita bisa menghasilkan revenue yang akhirnya ada profit juga, supaya profit itu bisa diinvestasikan kembali ke dalam bisnis kita ya. Tapi ini menarik juga nih, boleh tahu nggak nih untuk teman-teman yang masih mungkin kurang jelas, kenapa sih sampai sekarang belum minta investasi dari luar, bukannya semakin banyak capital semakin baik? Boleh jelasin nggak Kak Lizzie? Sebenarnya investment ini tuh udah jadi sebuah bahasan yang diomongin dari tahun 2019 sebenarnya. 2018, 2019 itu lagi masa-masanya kayaknya beauty company itu lagi seksi-seksinya gitu. Bahkan banyak selebriti kan dapat investment dari VC dan sebagainya, makanya bisa memulai gitu. Tapi kan kalau Kak Lizzie ini udah hampir 10 tahun nih brandnya, kayak udah cocok nih karena valuasinya udah
tinggi, well supposedly ya. Tapi sampai sekarang kenapa belum mau ada investor masuk? Jadi tahun 2019 itu kayak setiap hari aku meeting sama VC deh. Like literally every day kita due diligence, kemudian kita meeting sana sini sampai ke Singapura segala macem. Nggak tahu ya waktu itu somehow kayaknya Tuhan gak arahin kita ke arah sana gitu. Jadi kita tuh udah berbicara lumayan banyak dengan visi. Cuma ada satu visi yang kita nyaris banget waktu itu kita deal, kemudian pandemi. Gitu. Akhirnya kita mundur. Blessing in disguise. Yes, gitu. Blessing in disguise. Buat aku sih sebenarnya memilih untuk tidak mengambil investor tuh pasti ada plus dan minusnya ya. Sama juga dengan orang yang mengambil investment. Pasti ada plus dan minusnya. Buat aku salah satu plusnya tuh adalah, kalau minusnya udah pasti ya. Pasti kita ada keterbatasan funding lah, itu udah pasti. Tapi sebenarnya plusnya itu adalah kita tetap bisa berjalan dengan idealisme yang kita inginkan. Kayak founders voice tuh masih kuat banget compare to mungkin perusahaan yang sudah diinvest. Dan buat aku sampai dengan aku 10 tahun mendirikan BLP, aku menjalani ini tuh sebagai sesuatu yang sangat meaningful dan buat aku tuh sangat sangat very very rewarding lah. Jadi setiap hari aku datang ke kantor tuh joyful gitu loh, Cinta. Aku nggak kebayang kalau aku waktu itu menerima investment, apa yang aku akan rasakan tuh dia akan berbeda dengan sekarang gitu. Dan memang tujuannya aku tuh ingin membuat BLP ini menjadi besar dan menjadi sebuah house of brand tersebut. Dan kayaknya untuk saat ini kalau misalnya ada investment yang masuk, mungkin akan berbeda ceritanya gitu. Walaupun memang di saat-saat seperti ini ya, in this economy, pasti berat lah. Tapi aku yakin teman-teman aku yang di investment pasti merasa berat gitu. Jadi ya emang semuanya plus minus lah gitu. Tapi kan tadi Kak Lizzy sempat bilang bahwa Kak Lizzy ingin menjadi tambah besar, semakin sukses. Aku baca bahwa BLP Beauty itu udah masuk ke Malaysia sekarang. Karena market Malaysia nggak terlalu berbeda dengan market Indonesia. Are you trying to tackle the international market? Apakah ada plan untuk ke negara-negara lain juga? Dan apa yang membuat Kak Lizzy percaya bahwa BLP bisa berkompetisi di pasar internasional, berhubung banyak banget negara-negara sekarang itu juga berusaha ningkatin local makeup dan skincare brands mereka. You know, Thailand has a good market, Korea has a good market. Sebenarnya salah satu alasannya adalah satu benar marketnya similar ya dengan Indonesia. Kemudian yang kedua kita itu juga istilahnya sudah mendapatkan database bahwa market Malaysia tuh lumayan banyak yang belanja BLP di Indonesia. Kemudian kebetulan kita mendapatkan partner yang cocok juga gitu di sana. Jadi kita di sana tuh masuk ke chain drugstore lah gitu. Jadi kita begitu masuk ke Malaysia udah langsung bisa tersebar ke banyak tempat. Kalau mungkin waktu itu tidak ada itu, aku mungkin gak akan ke sana sih. Karena istilahnya gini, pada saat kita masuk ke market baru, itu bukan cuma masuk doang kan. Tapi kita harus invest the marketing timnya juga. Dan itu costnya nggak kecil gitu. Jadi pada saat kita tahu bahwa kita mendapatkan partner di sana, why not we try gitu. Dan sampai sekarang kita sudah ada lebih dari 50 spot juga di Malaysia. Dan jujur aku nggak tahu apa yang akan terjadi dengan BLP kedepannya di Malaysia. Ya tapi istilahnya yang namanya buka market bukan sesuatu yang mudah juga. Jadi sampai sekarang kita masih terus berusaha untuk penetrate the market terutama di Malaysia, tapi saat ini fokus kita di Indonesia. Karena ternyata BLP itu belum segitu dikenalnya, Cinta, di seluruh Indonesia. Masih banyak sekali PR-nya gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal effort di Indonesia compare to Malaysia, fokus kita tetap di Indonesia saat ini gitu. Walaupun kita bisa ditemuin di Malaysia juga. Gitu. You know, I've always wondered seberapa bagus sih kualitas makeup dan skincare. Tapi kita ngomongin makeup aja ya, karena kan sekarang kita fokusnya BLP Beauty. Seberapa bagus sih kualitas makeup yang dibuat di Indonesia, and how does it compare to countries like Thailand and Korea? Karena kan kalau kita misalnya lihat market Korea ya, kayaknya setiap tahun tuh ada inovasi baru gitu ya. Bahwa ada active ingredient yang bikin glass skin lah, yang bikin lebih muda lah atau apa, you know what I'm talking about. Pokoknya ada inovasi yang katanya bagus buat kulit, bla bla bla. How are Indonesian products compared to those products? Buat aku sih kayaknya kalau misalnya in terms of quality, kayaknya bisa ditandingin sih sama any country ya. Cuma menurut aku yang mungkin perlu diimprove dari segi manufacture adalah mungkin R&D-nya. Kita kalah di R&D menurut aku. That's my next question. Apakah biasanya Kak Lizzy research sendiri atau nge-hire tim peneliti atau outsource ke luar negeri? Like, how have you done your R&D
Yang kamu phase. sebut tadi itu iya semuanya. Oke. Kita udah punya tim internal juga yang memang handle urusan itu, kayak mencari tren terbaru apa, ingredients terbaru apa. Tapi at the end of the day kan tergantung dari pabriknya ya, tergantung dari manufacturer-nya. Misalnya kita punya satu ingredients yang wah ini kayaknya it's a big thing nih, soon. Kita lempar ke pabrik, belum tentu pabriknya bisa juga kan. Karena biasanya kan pabrik juga punya SOP mereka di mana for certain ingredients mereka perlu tes dulu lah atau apa. Jadi sebenarnya salah satu kelemahan kita sebagai brand Markon kan itu ya, kita sangat tergantung sekali dengan pabrik gitu. Dan misalnya kita punya satu ingredients yang oke, belum tentu mereka juga bisa olah gitu. Jadi memang banyak hal yang menjadi keterbatasan lah buat kita para lokal brand yang mungkin nggak punya pabrik gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah ya kita pasti akan share ke mereka konsep yang kita mau seperti apa. Tapi kita juga tanya, kamu punya apa yang bisa di offer ke kita yang berbeda? Jadi Gitu. Marklon ini atau pabrik-pabrik ini, do they also have their own research team biasanya? Iya, biasanya iya. Oke, jadi kita kalau punya konsep atau ide, misalnya, oh bahan aktif ini tuh bagus banget nih, kita bisa diskusi sama mereka dan bilang, ini kita lihat di negara ini sukses banget, bisa nggak sih kita mereplikasi? Bisa. Cuma memang menurut aku ya, kreativitas idenya itu sih yang kita masih terhambat ya. Mungkin karena R&D-nya tuh belum sekuat di Jepang atau di Korea atau di China yang lebih powerful, lebih memang dedicated untuk mencari formula yang terbaru atau mungkin packaging yang terbaru. Jadi kita menurut aku kalah di situnya sih. Tapi ada kisi-kisi nggak kira-kira di Indonesia bakal berubah ke arah yang lebih baik? Ada. Oke. Ada. Why? Karena a lot of factory udah mulai buka di Indonesia. Dari luar, tapi Dari luar. di Indonesia. Iya. Oke. Mostly from China. Oke. Karena kita ngomongin politik sedikit ya, di mana ya China versus Amerika kan kayaknya tidak akan mungkin bisa bersatu. Mereka tidak suka kalau produknya made in China. Oke. Jadi mungkin buat aku ini apa ya? Pedang bermata dua lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal pabrik-pabrik dari luar yang masuk ke Indonesia, otomatis ya dia akan dalam tanda kutip mengancam ya produksi lokal ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat the brighter side-nya, ya mereka otomatis akan membawa R&D itu masuk ke Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan kita otomatis akan ketularan, ke-expose dengan research mereka gitu. Hopefully terinspirasi dan kecipratan gitu ya. Iya. Talentanya. Karena mereka menurut aku mungkin 20 to 30 years ahead from us sih kalau urusan R&D ya. Tapi simply put kalau kita ngomongin kualitas aja, sebenarnya kualitas makeup Indonesia oke banget. Bisa berkompetisi dengan yang buat luar ya. Bisa banget sih buat aku, karena ya terbukti kalau misalnya kita ke Thailand atau ke Korea, pas aku coba, hah? Gini aja gitu. Oh really? Pernah? Oh oke. Kayak gini aja, bagus sih, cuman kayak bedanya tipis deh. Cuma memang kreativitas mereka buat aku itulah yang membuat mereka ahead of us gitu. Oke, this question, ini pertanyaan yang aku buat secara pribadi karena waktu aku baca, aku secara pribadi ya belum pernah lihat kasus ini di entrepreneur Indonesia lain. Jadi aku baca bahwa memang Khaleesi itu founder BLP Beauty dan mengawali juga sebagai CEO, dalam arti you were the decision maker. Cuman sekarang posisi Khaleesi adalah CMO, Chief Marketing Officer. Kenapa itu terjadi? Kenapa Khaleesi memilih menjadi CMO dan bukan CEO atau COO? Oke, jadi sebenarnya gini. Jadi BLP itu pertama kali berdiri kita 4 orang. Aku, kemudian ada 2 packer, 1 admin. Packer tuh boleh jelasin nggak apa itu? Tukang bener-bener yang nge-package. Packing, masukin barang, kirim ke Oke. literally packer gitu. Kita berempat waktu itu. Jadi pada saat kita launch itu 4 orang itu doang. Sorry again, Khaleesi 2 packer dan 1 admin. Admin, oke. Nah itu mereka doang tuh berempat. Jadi pada saat ya kita crash itu ya mereka berempat ini yang bersama aku gitu ya. Menangis-nangis Bombay karena gak tahu harus ngapain. Jadi pada saat itu terjadi, waktu itu tuh kebetulan aku punya adik. Ya aku punya adik yang jauh lebih, aku bisa bilang apa ya, jauh lebih sistematis lah dibanding aku. Karena aku I'm a art side-nya, ya dia lebih ke sistemnya gitu. Jadi emang dari kecil seperti itu. Sehingga waktu itu mama bilang gini, "Tah, kamu tuh yang bantuin mbakmu. Kamu tolong bantuin mbakmu. Itu mbakmu nangis, nggak bantuin sana," gitu. Kebetulan waktu itu adik aku punya bisnis juga tapi kuliner waktu itu. Dia datang ke kantor, itu kantor aku kecil, lebih kecil dari ini, mungkin seperempatnya ini. Dia ngeliat aku lagi bengkak matanya. Karena sistemnya berantakan kan, aku nggak tahu harus apa, semua sosial media maki-maki, dia gimmick marketing, heboh sekali pada waktu itu gitu kan.
Aku nggak tahu harus apa. Coba sini lo butuh apa? Akhirnya orang yang membantu aku untuk membereskan kechaosan yang terjadi di awal kita launching itulah. Jadi Monica is your sister? Ya. Oh gitu, oke itu aku nggak tahu. Gitu, jadi akhirnya dia aku tawarin, "Kamu lo mau nggak sih bantuin gue aja lah daripada gue harus sendiri nggak bisa nih kayaknya nih." Akhirnya kita launching Juni 2016, Monica tuh join di Juli, sebulan setelahnya. Oke. Dan waktu itu dia menjalankan role as a CBDO, Business Development, Oke. gitu. Along the way ternyata BLP berkembang banget. Peak-nya kita tuh sangat spike-nya itu tahun 2019. Oke. Kayak itu investment semuanya ngantri ngobrol sama BLP itu 2019 karena kita spike banget waktu itu. Karena kita waktu itu buka toko ada 3, kemudian produk makin banyak, semakin banyak dikenal. Jadi istilahnya kita bisnis yang seksi lah. Waktu itu aku melihat bahwa, wah kok BLP berkembang banget nih gitu. Meanwhile aku waktu itu pegang jabatan CEO. Iya. Ya, aku merasa ada ada sesuatu yang menahan aku untuk bisa kreatif pada saat aku harus memikirkan how the business grow. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Pada saat seorang kreatif dibatasi oleh sistem, kita pasti akan shut down. Iya. Iya kan? Terus aku mikir, kok kayaknya gue nggak bisa ya ada di sini. Kayak aku tuh ada hasrat untuk mencipta banyak, tapi kayak udah keburu terdilute dengan banyak hal yang berhubungan dengan sistem dan juga people. Iya. Kan saya CEO biasanya kan people HR ya. Kemudian aku mikir, kok kayaknya gue gak bisa sih ini, kayaknya gue harus ada di posisi CEO nih gitu kan. Akhirnya aku bilang ke Krista, ke Monica waktu itu, kayaknya gue gak bisa ada di posisi ini gitu. Kayaknya kalau BLP mau berkembang, BLP harus dipegang oleh orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Dan BLP harus bisa berkreasi sesuai dengan orang yang memang capable di bidangnya, dan itu adalah lo waktu itu sebagai CEO. Dia juga gak langsung say yes waktu itu. Dan akhirnya setelah dia minta izin ke kanan kiri, terus dia semedi. Ya puji Tuhan dia akhirnya say yes. Jadi sejak 2019 kita switch role gitu. Dia as a CEO dan aku as a CMO. Dan fun fact, suamiku join as a COO di tahun 2019 juga. What would you do if you didn't have all these family members? Mungkin kalian sih termasuk yang beruntung punya family members yang capable. Tapi untuk teman-teman di rumah nih yang mau mulai usaha, suatu hari nanti saat mereka bisa masuk ke fase bisa meng-hire C-level, gimana kalau mereka nggak punya anggota keluarga yang se-capable ini? Nyarinya di mana? Mungkin istilahnya kadang-kadang yang kita hire tuh kan nggak selalu temen ya. Nggak harus teman gitu ya, atau nggak harus saudara. Kadang-kadang soalnya saudara belum tentu bisa akur anyway gitu ya. Yang pasti kita harus tahu dulu, buat aku segini, dalam meng-hire C-level itu kan kita akan banyak tektokan dengan dia ya. As a founder itu pasti akan banyak tektokan dengan C-level. Pada saat posisi aku, karena aku belum di-invest, artinya keputusan penuh ada di aku waktu itu. Jadi yang aku cari sebenarnya bukan cuma skill doang sih, tapi apakah dia satu value sama aku atau enggak. Kayak chemistry-nya ada gak sih? Iya kan? Kadang-kadang chemistry tuh gak bisa dilatih ya. Kalau skill bisa dilatih, chemistry tuh gak bisa. Kalau emang ada chemistry-nya, kita match dengan value yang sama, kita bisa coba sebenarnya. CFO aku tuh sebenarnya bukan keluarga, dia personal hire juga. Yang ditemukan melalui? Dia adalah orang yang ngebantu aku pertama kali untuk bikin financial planning tahun 2016. Tadi hanya ngebantu doang? Tadi hanya ngebantu aja, karena dia kerja juga waktu itu di beauty company lainnya lah. Ada aku hire dia as a CFO tahun 2017. Jadi sebenarnya Monica aku hire dulu waktu itu jadi CBDO, kemudian Adinda aku hire di tahun 2019 sampai sekarang dia masih tetap jadi CFO. Jadi penting banget buat kita as a business owner, terutama kalau kita masih kecil ya. Sebenarnya itu harus berada di hitam di atas putih. Kita harus sistem, kalau aku sih sampai sekarang sistemnya gaji. Jadi aku tuh gak bisa tuh cinta asal ngambil dividen seenaknya, gak bisa. Kalau buat kita, untung kita berempat ini memiliki cara pandang yang sama ya. Kita konsepnya sama, prinsipnya sama, bahwa kepentingan BLP itu di atas kepentingan pribadi. Jadi apabila ada kebutuhan buat perusahaan dan kita nggak ngambil dividen, ya udah, ya buat balik lagi ke perusahaan gitu. And thank you so much for saying this. Ini adalah poin yang sangat penting karena aku dengan bisnis kreatifku pernah mengalami di mana seorang C-level nggak terima, nggak dibayar gajinya, padahal kita tidak memenuhi target gitu. Jadi ini knowledge yang sangat bagus buat teman-teman di rumah saat kalian mulai usaha, apalagi kalian foundernya, dan as time goes by kalian mungkin punya directors gitu. Kalian harus semua sadar bahwa ya gaji kalian atau keuntungan kalian itu
bergantung kepada performance kalian. Betul. Kalau perusahaan tidak perform dan kalian tetap kekeh harus dapat gaji full atau dividen, ya pasti akan collapse perusahaannya. Iya. Karena untuk menjadi pemimpin itu juga butuh pengorbanan sehingga bisnisnya bisa bertumbuh Berjalan. sesuai ekspektasi gitu. Betul. Tapi di luar C-level ya, kalau aku nangkep dengan benar 2019 tuh itu tahun dimana BLP benar-benar blow up. Dalam arti selain adanya C-level pasti ada karyawan-karyawan Ya, lain dong. managerial level What ada. was your first hire dan menurut Kak Lizzie kelompok apa atau department apa yang paling penting setelah sebuah bisnis mulai bertumbuh dan punya uang untuk bayar gaji lebih? What's the most important team to have, at least di industri makeup? Marketing kali ya. Oke. Marketing itu cukup penting sih. Karena marketing itu kan sesuatu yang efeknya langsung bisa terasa ya. Istilahnya marketing itu kan banyak dia bisa menghandle KOL juga, bisa menghandle social media, promotion juga. Kadang-kadang ada juga marketing yang merangkup sales juga. Mungkin kalau masih kecil marketing itu satu yang penting. Tapi pada saat perusahaan itu semakin besar, menurut aku yang paling penting adalah HR sebenarnya, people. Oke. Karena people division ini yang akan menentukan kira-kira value dari perusahaan itu seperti apa bersama dengan C-level sehingga dia akan membentuk culture dari perusahaan tersebut. Kadang-kadang kalau misalnya perusahaan nggak punya culture di dalam sebuah company, itu akan berbeda-beda. Misalnya contohnya sesimpel kayak yang satu menganggap sebuah keputusan itu benar, tapi yang satu enggak. For the sake of value yang nggak sama gitu. Jadi penting banget memang kedepannya kita tuh punya si people division ini karena buat aku nih ya, mengurus bisnis BLP nomor satu paling susah itu ngurus people. Jadi kalau kita nggak punya people team yang kuat, kayaknya sulit gitu untuk bisa membuat tim player ini tuh bisa bergerak ke arah yang sama. Walaupun si levelnya mungkin sudah ke arah yang sama ya, tapi kan mereka nih yang membantu kita untuk memberi pagar supaya ya nggak kemana-mana gitu. Kalau ada 3 kualitas yang menurut Kak Lizzie penting banget dalam seorang karyawan, what do you think that is? What are they? Yang satu, yang pasti si kualitas dari personality-nya dulu ya, kayak attitude-nya buat aku tuh penting banget. Kelihatan lah dari interview, kalau attitude-nya udah enggak pasti kita nggak akan ngambil. Oke. Iya kan, attitude nomor satu. Yang kedua, yang pasti kalau misalnya kita ngomongin soal hire team, apakah skill-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak gitu. Dan yang ketiga, kita harus cari orang yang apa ya? Kalau orang zaman sekarang kayaknya ngomongnya agile ya, walaupun ini sebenarnya kata-kata yang di-abuse ya. Tapi zaman sekarang kayak agile itu sesuatu yang penting banget untuk gercep. Yes, mau nggak mau ya gercep gitu. Banyak orang yang katanya pusing bekerja bersama Gen Z, tapi aku suka banget lagi kerja sama Gen Z gitu. Karena mereka tuh very very agile. Walaupun mungkin buat kita ya milenial perlu clear instruction ya. Kamu butuh apa, kamu harus apa. Tapi kalau mereka tahu mereka harus apa, sebenarnya agility tuh sangat bisa mereka lakukan dengan mudah compare to kita atau mungkin generasi di atas kita gitu. I see, that's very interesting. Tapi mungkin apakah Kak Lizzie-nya yang beruntung mendapatkan Gen Z yang memang agile atau pernah punya pengalaman juga yang mungkin orangnya rigid kayak hanya mau ngerjain scope of work tertentu, hanya mau jam kerja tertentu, pokoknya demand-nya tinggi. Tapi mungkin proof of work-nya kurang. Saat ini sih sebenarnya mostly sih sejalan ya. Karena at the end of the day itu balik lagi ya, kita punya HR-nya rules. bagus. Iya bener. Oke. Kita punya rules gitu. Kayak semuanya tuh tertulis. Misalnya kayak ada orang yang gak sesuai, kita kasih aja SK-nya. Iya kan. Ini kemarin kan kamu sudah tanda tangan seperti ini. Datang jam berapa, pulang jam berapa. Essentially kalau parametersnya jelas dan dari awal udah diungkapkan ekspektasinya apa, seharusnya tidak sesulit itu ya. Betul. Semua punya KPI-nya masing-masing. Dan kita tuh sering melakukan KPI review berkala. Biasanya kita per 6 bulan lah. Jadi misalnya kita lihat nih KPI di 6 bulan achieve gak? Kira-kira ternyata udah achieve, kita adjust deh, naikin lagi. Kalau misalnya nggak achieve, apa nih yang perlu kita adjust, apa yang perlu kita lakukan. Jadi penting banget untuk semua team member untuk bisa tahu KPI-nya apa. Karena kalau semua nggak aware ya mereka mau jalan ke arah mana, mau capai target yang mana juga bingung gitu kan. Walaupun Kak Lizzie itu orang kreatif, aku ngerasa sebenarnya Kak Lizzie ngerti banget tentang bisnis yang udah dijalanin. Nah, what kind of leader would you say you are? Dan apakah sampai sekarang Kak Lizzie super involved dalam BLP atau udah dalam tahap tinggal nge-review report atau tinggal final approval aja? Aku bisa bilang aku masih involved banget sih sebenarnya. Sebenarnya aku udah berusaha untuk mengurangi sejak tahun lalu. Cuman kayaknya sulit ya say gitu. Karena kita
Sulit karena mereka nggak capable tanpa bimbingan Kak Lizzie atau sulit karena you love it so much? Karena I love it so much. Oke. Walaupun sekarang sejak tahun lalu aku berusaha untuk aku nggak mau menjadi seorang leader yang heroik. Artinya gini, maksudnya dalam arti mereka harus bisa mengambil keputusan baik itu salah atau benar dan mereka menanggung itu sendiri. Jadi nggak boleh terlalu bergantung sama aku juga. Jadi since last year aku udah mulai agak lepas. Terutama tahun ini aku bener-bener lepas. Jadi terserah kamu mau ngapain, kasih report ke aku aja gitu. Karena kadang-kadang tuh ada ya leader yang tipikalnya heroik tuh maksudnya kayak tuh kan gara-gara gue nih bisnisnya berjalan atau gara-gara gue nih projectnya jadi sukses. Lu kalau nggak ada gue nggak bisa kan gitu. Deep down inside ya. Tapi itu diarahkan ke tim membernya. Jadi tim membernya itu merasa sangat tergantung dengan si leadernya ini dan itu sebenarnya sesuatu yang nggak kita inginkan. That's why di BLP itu kita terus menerapkan learning culture. It's okay kalau lo bikin salah, tapi harus belajar dari kesalahan ini supaya nggak terulang lagi. Karena kalau aku tipenya bukan hanya result oriented aja, tapi juga proses oriented kan. Dan mereka tuh sangat bisa akses aku dengan mudah, bahkan dari intern. Jadi intern pun sangat mudah untuk bertanya sama aku. That's why aku tuh sebenarnya nggak ada yang mengharuskan aku ke kantor Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis, malah Jumat kita WFH. Tapi aku suka banget lagi kerja cinta gimana ya. Jadi kadang-kadang tuh And it shows in the brand you've created because you love it so much. Rasa-rasa cintanya di produk. Aku setiap hari ke kantor walaupun mungkin kayak kemarin aku bilang ke timku kan, kok hari aku gak ada apa-apa ya, kok hidupku enak ya. Yaudah aku keluar sebentar deh. Ternyata sampai keluar ditarik sana ditarik sini, tanya ini tanya itu, just for discussion. Tapi sebenarnya kayak di end of the day mereka ngambil keputusannya. Tapi kayaknya mereka juga seneng gitu untuk diskusi bareng sama aku gitu. Jadi ya mau gak mau aku datang ke kantor setiap hari gitu. Kita sering dengar bahwa beauty is for everyone. Kalau buat Kak Lizzie sendiri gimana Kak Lizzie mengimplementasikan ini dalam BLP? Beauty for everyone. Kalau buat BLP itu konsep yang sebenarnya aku coba terapkan dari produk pertama. Istilah gini, tidak semua orang mengerti cara pakai makeup, ya kan? Gimana caranya aku bisa membuat orang ngerti cara pakainya dengan produk yang aku bikin. Makanya kalau misalnya nanti dirimu coba kepoin gitu ya, semua produk BLP itu represent the product. Contoh eyeshadow pen, eyeshadow bentuknya pen. Ini tinggal Ya, lip coat, oh berarti lip yang coating, berarti dia full cover gitu ya. Atau mungkin misalnya lip cotton, lip yang feelsnya like a cotton, ringan. Jadi istilahnya kita berusaha sebisa mungkin si produk itu represent USP-nya juga. So you don't have to be an expert untuk bisa pakai produknya. Karena ini fun fact ya, aku udah 19 tahun berkarir di industri kreatif. Sampai sekarang walaupun aku beli produk yang sama, brush yang sama, bahkan datengin makeup artisnya ke rumah aku untuk ngajarin, aku nggak bisa makeup sendiri. Aku sangat tergantung seorang makeup artist. Ini bukan humble ya, like I'm the kind of person kalau ya bisa gitu. Tapi sampai sekarang nggak bisa makeup sendiri, ya maybe I need to try your products. Kalau pakai BLP aku ngerti gimana cara. Gampang soalnya dipakainya kan. Gitu sih. Salah satu filosofi beauty everyone itu. Jadi kayak itu satu. Kedua, aku tahu aku nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi aku akan berusaha melalui si BLP ini. Jadi kita pernah ada satu case ini aku sering cerita nih ke teman-teman kalau aku lagi ditanya. Jadi BLP itu kan terkenal sebagai brand yang cukup inklusif ya. Aku nggak bilang inklusif, cukup inklusif compare to brand lain. Makanya kita suka feature banyak sekali orang dengan berbagai bentuk gitu, dengan berbagai skin tone. Waktu itu tahun 2020 pandemi nih, kita launching foundation pertama kita namanya face base. Cuma 5 warna, which is terbanyak di market pada waktu itu. Bahkan international brand cuma punya 3 warna atau 4 warna. Tapi bukannya brandnya Rihanna juga punya banyak warna? Kan belum masuk Indo. Oh oke di Indonesia. Alright, Iya kan? Kamu tahu aku di bashing abis-abisan. Why? Apa kabar warna teman-teman yang gelap? Apa kabar teman-teman dari Papua, dari NTT? Katanya BLP inklusif. Apa nih shades of mayonnaise? Waktu itu. Buat kita as a brand itu ada 2 sisi. Satu sisi artinya wah ini bad PR ya kan. Tapi sebenarnya itu adalah suara dari customer kita yang sudah bisa menerima BLP itu as a brand tuh yang inklusif. Jadi instead of kita diem aja dan malah defensif dengan apa yang kita kerjakan, di belakang layar kita akhirnya create another shades. Jadi di bulan Juni kita launching 5 shades. Di bulan November kita launching another 7 shades. Jadi kita punya 12 warna foundation dari yang paling light sampai yang paling dark. Aku bisa bilang dark skin tone. Jadi waktu itu di November 2020 kita adalah local brand
Bahkan international brand nggak ada waktu itu. Lokal brand pertama dengan shades terbanyak se-Indonesia waktu itu. Tapi itu menyebabkan kerugian nggak sih? Kan sure di Indonesia kita punya skin tone yang sangat gelap juga. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa makeup brand manapun ya memang lebih saturated di Pulau Jawa, Betul. Pulau Sumatera, Kalimantan, ya mungkin Sulawesi. Tapi kalau di Indonesia Timur tuh mungkin nggak se-happening itu. Betul. Kerugian of course gitu. Oke. Of course. Karena tapi itu udah kita prediksikan. Oke. Gitu. Jadi pada saat kita tahu, guys kok kayaknya kita harus bikin another 7 shades ya, total 12. Waktu itu sempat ada perdebatan lah antara beberapa orang kayak nggak usah deh, kita cuek aja, tutup kuping, tutup mata, nggak usah kita perhatikan, udah stick to 5 shades aja. Karena emang kita kan pakai riset ya Cinta untuk bikin produk. Dan 5 ini emang yang paling laku. Itu juga langsung rasional aku waktu Kalizi cerita ya 5 shades ini karena ini yang pasti paling laku. Iya, Ngapain bikin produk yang akan ngerugiin kita secara finansial. Tapi kan mungkin orang netizens nggak ngerti itu ya. Iya, mereka nggak mau tahu gitu pada saat itu. Jadi waktu itu ya kita pikirnya 5 aja cukup gitu. Ternyata kan luar biasa itu hebohnya waktu itu. Dan ya akhirnya kita pikir gimana nih kita mau tambah 7 lagi nggak? Akhirnya dengan perhitungan yang matang kita akan menganggap 7 warna ini sebagian, terutama yang warna-warna gelap, bisa 4 warna terakhir lah. 4 warna terakhir itu adalah produk yang emang sudah didesain untuk kita destroy dari total quantity yang kita beli gitu. Jadi ini adalah cost marketingnya. Karena compare tuh yang warna yang 5 ini, emang 4 ini nggak jalan Cinta, mau gimana? Pasti kayak misalnya contohnya kamu belanja di BAP, aku kasih GWP warna yang gelap, emang mau kan enggak? Untuk shading. Ya kalau paham kan. Oh iya benar. Kalau nggak paham mana mau mereka. Jadi mau dikasih dijadiin sebagai gift pun juga nggak laku. Jadi akhirnya ya mau nggak mau emang warna ini akan kita desain memang pasti tidak habis. Jadi itu akan kita jadikan sebagai cost marketing. Dan ternyata itu animonya luar biasa. Secara branding luar biasa. Gitu. Kalau budget dan kendala duniawi bisa dilupain. Apa yang Kalizi ingin sekali kreasikan dan impact atau legacy apa yang ingin Kalizi tinggalkan? Oh wow, pertanyaannya berat ya. Ini baru bikin tadi pagi jam 4 pagi. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin no budget gitu ya, aku sebenarnya kepingin bikin sebuah institution kali ya, yayasan kali ya. Yayasan yang gini, yayasan tuh kan tidak ada profitnya ya, tapi kan untuk bikin yayasan kita butuh uang. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin kurang beruntung lah. Kurang beruntung satu, kemudian mereka punya krisis kepercayaan diri karena berbagai hal. Somehow aku merasa terpanggil untuk bikin BLP karena kita tuh sebagai manusia tuh sudah punya keunikannya masing-masing dan kita hanya butuh menggunakan tanda kutip kemampuan yang Tuhan udah kasih ke kita untuk bisa kita pakai kan. Dan kayaknya banyak orang yang belum mengerti hal itu dan belum terinfluence untuk hal itu. Jadi kalau misalnya kita punya uang yang banyak, mungkin aku ingin membuat sebuah yayasan gitu untuk bisa membagikan bahwa sesuatu itu untuk disyukur itu dari dalam diri kita, kayak empowerment, like a self development foundation yang bisa melatih cara berpikir dan juga semua sebenarnya. Semua ya. Gitu. Apa sekarang sudah kita lakukan sedikit-sedikit ya, kayak misalnya kita sempat juga bikin makeup class di lapas wanita. Kita juga kemarin sempat bikin kelas juga sama disabilitas. Jadi nyata tuh sesuatu yang apa ya, very very rewarding lah untuk kita. Jadi makanya ingin banget kedepannya tuh bikin sebuah foundation yang bisa merangkup semua itu dan kepingin banget someday punya R&D sendiri ya. Yeah, that would be great. R&D sendiri. Solve masalah yang tadi kita udah bahas. Walaupun mungkin akan create problem baru ya. Gonna be too good. Nanti semuanya bakal jealous. Kita cuma itu kali ya, kalau nggak ada batasan dana, ingin punya R&D lab sendiri ya, someday mungkin punya pabrik sendiri, jadi nggak harus bergantung sama maklon. Dan itu juga bisa mengempower masyarakat Indonesia dan membuka lapangan kerja agar kita tidak tergantung oleh pabrik luar yang masuk ke sini. Tapi what's the long run vision for BLP Beauty dengan resources yang dimiliki sekarang, dan kenapa Kalizi merambah ke hair care? Padahal kan kita udah establish ya, your expertise itu di makeup, orang trust Kalizi di makeup, why suddenly masuk ke hair juga? Jadi what's the plan for BLP Beauty dan kenapa branch out ke hair, yaitu melalui Bob and Fro? Iya. BLP itu kan kita sekarang sebenarnya BLP Group ya. BLP Group ini sebenarnya memang punya vision to be a house of brand that empowers. Gitu. Kita start dari makeup karena
makeup itu based on my personal experience, dimana makeup itu bikin aku pede gitu. Berikutnya apalagi sih nih yang kita bisa bantu supaya teman-teman di luar sana tuh merasa terempower. Based on research, bukan research, dengan mata telanjang juga kita tahu bahwa orang dengan rambut keriting itu suka banget dibully sama orang. Yeah, which is insane, tau nggak? One of my dreams is to have curly hair. Karena aku ngerasa lebih like sexy gitu, Iya kan? Latina gitu. Unik, iya kan? Iya, aku sekali di curly 1 jam Turun. kemudian lurus. Sad. Iya. Kita melihat ini kayak padahal orang Indonesia itu banyak loh rambutnya wavy and curly gitu. Tapi somehow kayak society kita tuh lagi-lagi ya beauty stereotype, itu rambut tuh harus lurus. Makanya semua orang rambutnya keriting, harus dicatok, kemudian dikeratin, di rebonding, dan biasanya anak-anak kecil yang rambutnya keriting kan dianggap kusut atau dianggap kayak kamu orangnya berantakan gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu cara merawat rambutnya, menstyling rambutnya, itu akan menjadi sesuatu yang very very powerful. Dan based on ini akhirnya kita ciptakan satu brand di mana brandnya sebenarnya nggak harus untuk keriting aja sih, makanya namanya Bob and Fro. You're Bob. I'm Bob and the Fro biasanya itu Krista tuh Monica tuh dia agak keriting wavy and Fro. Jadi Bob and Fro itu adalah sebuah brand hair product sebenarnya yang kita start dari styling tapi fokusnya untuk curly hair. Jadi kita very very niche. That's Jadi so niche, ya. niche, very niche. Walaupun orang Indonesia banyak yang rambutnya curly, I don't think it's the majority gitu. Niche, kayak specific target niche. Dan kita saat itu punya 4 produk, semuanya memang curl power. Kita nama seriesnya curl power. Jadi memang spesifik untuk rambut keriting. Kita nggak punya untuk rambut yang lain. Tapi kalau rambut kita lurus bisa pakai itu. Atau mungkin kita lagi di pantai, lagi di Bali gitu ya. Kita mau bikin wavy bisa pakai Bob and Fro. Cuman target utama kita adalah keriting. Karena kita ingin dengan Bob and Fro ini membantu teman-teman yang mungkin tadinya nggak ngerti cara bikin rambut keritingnya cantik, pakai itu jadi cantik gitu rambutnya. I see. So the future of BLP adalah kedepannya menjadi house of beauty, terus mengempower perempuan dan juga mendengarkan suara-suara minoritas di dunia beauty gitu, mau itu karena rambutnya keriting atau warna kulit tertentu. I love that. Nah, kita kan udah ngomongin yang happy-happy soal pertumbuhan nih, tapi sekarang aku mau ngomongin resiko yang udah diambil Kak Lizzy, pengorbanan dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat segala ups and downs-nya yang udah dialami Kak Lizzy dan tim, apa sih pengorbanan terbesar yang udah Kak Lizzy berikan untuk bisa sampai titik ini yang orang nggak tahu? Berhubung orang kan cenderung lebih suka ngeliat enaknya aja ya. Aku bisa bilang entrepreneur is a lonely journey lah ya. Kayak nggak ada yang bisa relate dengan apa yang kita rasakan sebenarnya. Mau kita cerita apapun ke let's say bestie kita atau siapapun, nggak ada yang bisa relate gitu. Jadi buat aku mungkin istilahnya aku ini ditempa menjadi seseorang yang sangat berbeda compare to yang dulu. Kalau yang dulu aku tuh sangat idealis, pokoknya ya mau gue gitu. Mau gue, kalau lo nggak mau ya lo gimana caranya biar mau gitu. Biasanya kan kalau otak kanan begitu ya, kayak kalau gitu. That's me. That's what I'm trying to work on. Aku lagi di dalam journey untuk membenahi dan memperbaiki itu. Aku tuh bahkan mengalami perubahan kepribadian. Oh really? Dulu tuh tadinya gimana? Di SC kan, tau kan dulu aku tuh DI, ini dominannya kenceng banget, bahkan DD tadinya, saking dominannya gitu. Tapi along the way ternyata it's not about me aja gitu. Kalau kita ngomongin soal BLP ya, apa yang keputusan yang keluar dari mulutku itu akan menyangkut banyak hidup orang di luar sana, termasuk keluarganya gitu. Jadi sekarang aku jauh lebih jauh lebih tone down, jauh lebih mau mendengarkan, jauh lebih mau sharing power. Kayak mungkin banyak yang orang bilang, lu kan udah CEO, lu kan founder, kok lu mau kasih power lo ke orang lain gitu. Nggak banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau aku sepraktis kayak ya gue mau bisnis ini berkembang guys. Kalau gue mau memaksakan diri gue untuk gue pegang semuanya, bisnisnya kolaps, gue nya kolaps gitu. Aku sempat ngomong sama bintang tamu lain dan untuk recap ke teman-teman, kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik dan melihat bisnis kita berkembang, kita harus menurunkan ego kita dan menyadari bahwa kita bukan expert dalam segala bidang. Jadi saat kita bisa yaitu menjadi lebih soft, memahami keunggulan kita dan memberikan power kepada orang lain di mana mereka bisa lebih baik daripada kita di bidang tertentu. Disitulah kita akan benar-benar memiliki sistem yang berfungsi dan akhirnya memiliki bisnis yang bisa bertumbuh secara sehat. Nah,
Sekarang kita akan backtrack ke awal conversation tadi karena aku bikin penonton penasaran kenapa Kak Lizzie nangis Bombay. Jadi aku udah tahu berbasis research aku bahwa memang dana awal itu dari dana pensiun orang tua dan yang harusnya untuk setahun malah habis dalam sebulan. What crisis did you go through sampai kayak gitu dan kenapa pada waktu itu berani tetap ngelanjutin bisnisnya? Karena yang aku pelajari ya, banyak orang bilang kalau resiko yang diambil itu melebihi apa yang kita bisa handle, mendingan let go aja. Kalau aku bisa bilang waktu itu yang terjadi is a good problem. Istilahnya forecast yang aku desain untuk 1 tahun habis dalam waktu 1 bulan. Means produk gue laris gitu kan. Tapi ternyata nggak di backup sistem yang mumpuni. Waktu itu aku tuh kayak aku adalah anak yang masih hijau sekali lah ya, nggak tahu seberapa powerfulnya kekuatan dari sosial media gitu. Karena aku pikir ya gue siapa gitu ya waktu itu kan, jadi kayak cuman YouTuber yang bikin brand. Ya kebetulan itu yang pertama sih, tapi kayak kan ada Kylie gitu kan, maksudnya kayak aku kecil banget lah compare tuh yang mungkin international brand. Jadi aku pikir kayak waktu itu ya udahlah kita bikin website sendiri aja deh. Aku waktu itu karena nggak tahu apa-apa, aku akhirnya meng-hire satu web developer. Dia freelance gitu untuk bikin website BLP. Crash terus, setiap buka 404 page not found. Tapi dulu bikin website Indonesia emang gitu sih. Aku punya pengalaman 2014 sampai 2018 tuh aku paling gak trust bikin website di Indonesia karena crash terus. Tapi it's different now ya. Like we're really good at it. Tapi dulu I remember having that trust issue. Jadi kayak crash. Jadi yang aku waktu itu juga gimana ya? Waktu itu tuh kayak sistemnya tuh crashnya tuh sampai istilahnya pada saat kita udah confirm payment, resi si A ke swipe ke resi B ke C, D ke E. Jadi kayak sistemnya error semuanya. Jadi aku harus cek satu-satu si A ini nomor resinya berapa. Yang jadi problem adalah waktu itu berapa ribu orang, kan ada berapa ribu produk kan yang dijual. Mungkin 2.000-an kali ya. So secara manual satu-satu harus ngecekin tuh 2.000 orang yang mem-purchase barang-barang. Satu-satu. Masalahnya waktu itu kita untuk masukin resi manual, tidak pakai tit gitu. Ya aku masih cek GK berapa zaman itu. Jadi emang lumayan bikin sakit kepala ya. Jadi akhirnya waktu itu karena kacau, aku harus mengkonfirm semua itu 3 hari 3 malam bersama suamiku waktu itu dia sebenarnya masih kerja di tempat lain. Jadi kayak dia bantuin aku untuk shift-shiftan. Kamu udah bangun gantian satu-satu gitu. Nah waktu itu kan belum zamannya IG live ya. Kita waktu itu sempat live di Periscope. Untuk confirm satu-satu. Iya tahu kan. Kita harus confirmin satu-satu dan itu momen dimana ya aku udah nggak tahu aku harus apa. Aku ke kamar mandi, aku nangis di situ. Karena aku udah nggak tahu aku harus apa, Cinta, kayak aku harus gimana nih. Banyak orang yang komplain juga gimana karena nggak kekirim-kirim produk yang mereka beli. Nggak ke confirm mereka udah bayar kan. Kayak udah bingung harus apa. Ya akhirnya diurai satu-satu. Jadi akhirnya kita tutup toko tuh Cinta waktu itu. Kita tutup toko untuk menyelesaikan semua order ini. Kita tutup toko dari Juli sampai Agustus, 1 bulan kita tutup. Wow, Kemudian kita pindah ke marketplace beauty waktu itu karena kita pikir kayak kita nggak bisa di handle sendiri, kita harus perbaiki website. Kita pindahkan ke marketplace beauty waktu itu. Dia crash juga sih because so many people bought it. Iya, karena kan mereka nggak bisa beli BLP dalam waktu lama kan, 2 bulan lah, karena kan kita tutup tuh. Jadi semua produk BLP kita lempar ke sana. Gitu, dan di sana crash juga websitenya mereka. Tapi intinya ini kan sebenarnya good news nih, orang pada beli terus, tapi you didn't have the right system sehingga chaos dan kacau. Iya betul. Apa yang bikin Kak Lizzie keep going? Kenapa waktu itu nggak, aduh ini terlalu repot bisnisnya nggak mau lagi, udah I'm done. Waktu itu keputusannya untuk kita melanjutkan adalah balik lagi ya, yang namanya berbisnis itu kan penuh dengan partnership ya. Kita harus mencari partner yang bisa kita percaya lah untuk bisa membantu kita meneruskan atau memproses bisnis kita. Kalau waktu itu nggak ada dia, aku kenal foundernya, Sosiola by the way. Aku kenal foundernya, jadi waktu itu bilang, aku kayak butuh bantuan kamu deh. Aku kayak nggak bisa nih melanjutkan website aku. Boleh nggak aku pindahkan semua ke tempat kamu? Udah kamu jadi eksklusif distributorku waktu itu. Jadi akhirnya aku pindahkan ke sana dan ternyata berjalan sangat baik. Meanwhile kita memperbaiki website kita. Akhirnya website kita baru kita reopen itu Maret 2017 waktu itu. Dan itu sangat powerful karena servernya sama dengan Kylie Cosmetics waktu itu. Udah pintar dikit lah kita waktu itu. Jadi sampai sekarang kita masih pakai server yang sama, masih pakai website yang sama, dan orang masih tetap bisa belanja di website BLP. Sadly ada perubahan dari pandemi yang tadinya orang bisa senang belanja di website
blp.com, sekarang ada marketplace ya. Ya, e-commerce Jadi ya. kegeser lah orang pada belanja di marketplace. Padahal kalau dulu kayak Dan marginnya lebih kecil kalau di marketplace karena Iya. mereka ambil keuntungan tinggi banget. Betul. I know because of my perfumes. Goddess Iya. fragrances. Promo-promo dikit. Dari tadi kan ngomongin produk lain, sekali-sekali produk aku. Kan? Goddess Salt, Goddess Bloom, Goddess Water, perfume. Kalian bisa dapetin di e-commerce juga. Di e-commerce sayangan Anda. Oke, jadi akhirnya apakah Kak Lizzie setelah udah membenahi sistem bisa bayar balik uang kakak dan uang orang tua? Have they gotten their money back? Mereka nggak mau ngambil uang mereka. Sampai sekarang? Ya mereka ganti jadi saham. Oh, smart. Sekarang mereka dapat uang dari saya dengan dividen. Kalau misalnya kita bagi-bagi dividen kan mereka dapat ya. Karena mereka sudah pensiun juga sebenarnya. Kalau kakak kan dia jadi dokter akhirnya sekarang udah punya uang sendiri ya basic. Tapi mereka sampai sekarang akan tetap menjadi pemegang saham di BLP as a komisaris sebenarnya. I see, dan itu lebih untung dong. Iya buat mereka iya gitu. Okay, not for you but for them. Oke, ini pasti pertanyaan yang sering orang wondering nih. Dikala banyak sekali perusahaan besar dan selebriti dengan nama besar terjun ke industri kecantikan, gimana caranya Kak Lizzie berhasil ngebangun BLP? Dan sepenting apa sih ketenaran founder? Do you have to be famous untuk produk kita akhirnya jadi besar? Oke. Sebenarnya untuk menjadi famous itu privilege sebenarnya ya. Famous itu as a founder itu privilege karena otomatis kita sudah punya audience, kita sudah punya trust, jadi lebih mudah sebenarnya. Tapi zaman sekarang banyak kok founder-founder yang mungkin awalnya bukan public figure atau bukan influencer, dia juga bisa create her own platform gitu. Karena beda banget sama zaman mungkin kita dulu ya, mungkin 20 tahun lalu, orang nggak peduli siapa yang punya. Sekarang orang sangat peduli apa yang ada di belakang layar gitu. Makanya sekarang ada nih trennya bukan cuma founder aja bakal cinta, tapi employee generated content ya kan. Oh iya, pantas sekarang banyak employee tuh punya IG. Maksudnya kayak kayak aku juga punya para caleg. Iya kan. Karena ya sekarang orang tuh sangat peduli di belakang layar tuh apa yang terjadi, sehingga mereka juga trust bahwa produk yang mereka beli itu di belakangnya tuh bukan cat labor gitu misalnya. Atau Iya kan? Atau mungkin foundernya orang yang mereka juga bisa percaya, mungkin bukan kayak orang-orang jahat di balik sana. Jadi kayak penting banget kita sebagai seorang founder zaman sekarang tuh untuk muncul memang. Walaupun ya nggak semuanya famous ya dari awal, tapi ternyata tuh platform TikTok lah ya, itu cukup bisa membuat orang-orang yang tadinya mungkin bukan public figure atau influencer bisa tampil dan bisa punya audiensnya sendiri gitu. Oke, jadi bottom line adalah bukan berarti teman-teman di rumah yang mau mulai usaha harus seorang selebriti atau seseorang yang terkenal, tapi mulai pikirkan dari sekarang bagaimana kalian ingin dunia melihat kalian, karena kalau usaha kalian berjalan pasti lama-kelamaan orang akan ingin tahu siapa di baliknya. Dan ya kalian harus bangun persona kalian personal sendiri. Branding sendiri. That's very interesting. Dan dikala banyak founder terjebak mengoptimalkan revenue, growth, expansion, at this point in your entrepreneurial journey, hal apa yang justru secara sadar Kak Lizzie pilih untuk nggak kejar hanya demi keberlanjutan BLP atau persona Kak Lizzie sendiri? What are you not chasing for the sake of success? Salah satunya ini sebenarnya mungkin baru kita diskusikan mungkin kayak tahun lalu kali ya, kayak BLP ini mau kita bawa kemana gitu. BLP yang mau kita bawa kemana compare ke 2019 sih beda banget. 2019 tuh landscape beauty belum seperti sekarang ya. Jadi waktu itu kita mau menjadi beauty brand nomor 1 di Indonesia. Which is possible waktu itu. Tapi kalau sekarang dengan industri yang sangat fierce, dengan price war yang ada, dengan global competition yang masuk ke Indonesia, at the end of the day sebenarnya yang ingin kita capai adalah sustainability sebenarnya. Kita nggak mau menjadi sebuah perusahaan yang besar dari segi omset, tapi tetap di baliknya berdarah-darah cinta. Omset besar tidak sama dengan profit kan? There are a lot of these companies by the way. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang baru dibahas yang kayak gini kondisinya. Betul. Dari luar kelihatannya wow. Tapi sebenarnya di baliknya berdarah-darah. Jadi at the end of the day yang kita kejar adalah sustainability. Bagaimana supaya BLP Group ini bisa sustain sampai nanti yang mungkin aku udah nggak ada tapi BLP-nya masih terus berjalan. Dan at the end of the day tuh kalau aku sih uang tuh nggak dibawa mati ya cinta. Jadi bagaimana selama kita hidup kita tuh bisa impactful, bukan cuma terhadap customer kita tapi sesimpel terhadap karyawan kita juga. Karena kan sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari
itu impact-nya langsung ke keluarga mereka juga, ya Iya. kan. Mereka bisa nyekolahin anak-anak mereka bisa mungkin beli mobil, beli rumah dari BLP ini, Iya. gitu. Jadi makanya bagaimana kita membuat BLP ini menjadi sustainable, dan makanya salah satu tema kita tuh adalah, back to the roots, kayak back to core lagi. Core bisnis kita apa sih? 10 tahun lalu kita mau berdiri tuh, BLP mau buat apa sih? Emang BLP itu 10 tahun lalu diciptakan buat apa sih? Nah itu kita bawa kembali ke tahun ini. Iya. Sehingga pada saat BLP tim itu bekerja, mereka ingat lagi, "Gue ini ngerjain ini buat apa sih? Tujuannya apa sih? Apakah yang aku kerjakan ini impactful buat BLP tim, buat BLP family di luar sana impactful nggak?" Jadi makanya, tujuannya adalah bagaimana membuat BLP ini sustainable ke depan. Bagi orang yang kenal aku, mereka tahu aku tuh orangnya straightforward banget. And I must say, ini salah satu episode favorit aku so far. Karena semua yang Kak Lizzie bagikan sama kita, ceritakan sama kita sangat jelas, mudah dicerna, dan honestly I've learned so much gitu. Dan Terima kasih. Semoga insight-nya membawa insight baru ya. you really know what you're doing, dan menurut aku itu membuat aku bahagia aja melihat seorang founder yang memang benar-benar mengerti bisnisnya dan gak hanya menjadi face of brandnya. Dan oleh karena itu, sebagai pertanyaan penutup, aku mau nanya, perubahan pola pikir apa sih yang paling sulit tapi penting untuk bisa menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana dan dewasa? Yang paling sulit sebenarnya udah disebut sama cinta, ego. Bagaimana seorang founder atau seorang C-level itu bisa tetap humble sih ya, Cinta. Maksudnya gini, pada saat orang dikasih power, a lot of things can happen loh di dalam dirinya dia. Dan kadang-kadang pada saat kita sudah ada di atas, kita nyaman. Tapi pada saat kita harus ada di bawah, namanya roda berputar ya, Cinta. Bagaimana ego itu harus kita jaga supaya kita nggak terus menengadah ke atas gitu. Karena kadang-kadang banyak orang post power syndrome ya. Apalagi di dunia sekarang yang kita nggak tahu. Bisa hari ini kita jaya, besok kita mati suri, bisa banget gitu. Jadi salah satu yang sulit itu adalah bagaimana kita sebagai seorang founder itu bisa memaintain ego kita dan mementingkan kepentingan orang banyak compare to personal. Karena banyak Personal needs. iya. Karena ya aku sering lihat lah ya bagaimana banyak sekali founder yang kurang bisa melihat kejayaan tuh as a team effort juga gitu. Banyak yang egonya tinggi banget. Dan itu bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya. Jadi itu sih buat aku sulit, tapi menurut aku kalau kita ada maunya, ada keinginannya, menurut aku bisa sih untuk bisa menahan ego itu sebagai seorang founder. Ego founder tuh lumayan kadang sulit untuk bisa ditekan. If you can give one advice sebelum kita selesai bagi anak muda zaman sekarang yang memulai sebuah usaha, apapun itu, apa advice yang ingin Kak Lizzie kasih? Pada saat kita mau membuat sebuah bisnis, pastikan 2 hal sebenarnya. Apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Apa yang kita suka belum tentu kita bisa. Apa yang kita bisa belum tentu kita suka. Kalau dua-duanya bisa berjalan berbarengan, itu akan jauh lebih mudah. Kebetulan aku suka dengan beauty industry, aku bisa mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan beauty industry. That's why sampai dengan hampir 20 tahun aku menjalankan ini, I feel still joyful lah mengerjakan ini. Jadi kalau teman-teman mungkin someday mau mengerjakan sebuah bisnis, mau bikin sebuah bisnis, make sure kamu bisa dan kamu suka. Gitu. Tapi at the end of the day, uang itu gak dibawa mati guys. Jadi make sure apa yang kamu kerjakan tuh berimpact, tapi bukan cuma buat diri kamu, tapi juga buat orang-orang di sekitar kamu. Gitu. Itu sih Fadil. Wow, amazing. Thank you so much. Ikut tepuk tangan dulu banyak-banyak. Thank you for your time. Sukses terus untuk BLP Group. Dan aku harap kedepannya semua yang Kak Lizzie inginkan, termasuk membangun komunitas atau yayasan itu bisa tercapai. Agar panjang itu. Semua orang Indonesia bisa merasa cantik di luar dan di dalam. Amin. Mulai dari bawah bukan sesuatu yang harus bikin kita malu, melainkan sumber pembelajaran yang membuat kita belajar bagaimana menjual jasa kita dan memperlakukan semua orang dengan baik dan hormat. Dari Lizzie Para, kita belajar bahwa mengetahui apa yang kita mau itu penting agar gak gampang tergiur oleh uang dan investasi besar. Last but not least, remember, you don't have to be famous to make it. Tapi kamu harus siap untuk membangun persona publik kamu agar saat waktunya tiba, orang merasa nyaman dan percaya dengan sosok di balik brand yang mereka sukai. Sampai ketemu di episode CEO berikutnya.
Thank you.